Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikman atau Agus SN, dan seperti biasanya saya bersama Dedi Suhendra. Ya. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Kita ulas berita, Ded, ya. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke-294 Rabu 21 Januari 2026. Ya. Sudah lebih dari 1 minggu kita tidak hadir ya, menemui penonton Lensa SN. Dan YouTube ulas berita kita di Lensa SN disponsori oleh Bank Sumsel Bubble. Ini kelihatan nggak mereknya? Kelihatan ya. Salam untuk rekan-rekan di Bank Sumsel Bubble ya. Salam sukses selalu. Dan kita ulas berita malam hari ini, Ded, ya, tentang perkara dugaan korupsi pembangunan kolam retensi Simpang Bandara, Ded, ya. Iya, Kak. Siapa saja yang kita ulas? Komentar siapa saja nih, Ded? Ya, Kak, kita akan mengulas berita dari komentar Pak Susno Duaji, kemudian dari Polda Sumsel, selanjutnya dari Profesor Febrian, ya. Dan juga dari komentar dari Deputi Kamaki, Kak. Oke. Dan apa yang kita bahas malam hari ini berdasarkan request dari penonton Lensa SN dan pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, ya. Ya. Dan kita sangat terima kasih, begitu besar apresiasi dari penonton Lensa SN dan pembaca koran SN ya untuk berita-berita yang terbit di media kita, Ded, ya. Iya. Dan tagline kita, berita koran SN beda dengan tetangga sebelah dan mempengaruhi kebijakan. Ulasan pertama tentang komentar dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Silakan, Dede. Pak Susno Duaji berkomentar, Kak, ya, bahwa dirinya heran penyidikan perkara dugaan korupsi kolam retensi Simpang Bandara Palembang ini lama sekali, Kak, ya. Kemudian dirinya juga mengaku gusar dengan lamanya proses penyidikan tersebut, Kak. Oke. Komentar Pak Susno Duaji ini sudah kita terbitkan, Ded, ya, di koran sn.com, jejaknegeriku.id dan Suara Nusantara edisi cetak. Dan saya terima kasih kepada Pak Susno Duaji sudah menjadi narasumber tetap ya, dari koran sn.com, dan wawancara Pak Susno Duaji ini dilakukan langsung saya sebagai pimret koran sn.com. Selanjutnya silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji memberikan komentar, Kak, ya. Mengapa dirinya heran proses penyidikan perkara tersebut berlama-lama, Kak, ya, karena menurut Pak Susno Duaji seharusnya perkara ini sebagai batu ujian Polda Sumsel mampu atau tidak mengimbangi prestasi kejaksaan dan KPK yang telah banyak mengungkap perkara korupsi di Sumatera Selatan, Kak. Ada statement Pak Susno Duaji yang kita buat judul perkara ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Iya, Kak. Apa komentar Pak Susno yang sudah kita terbitkan dalam berita tersebut? Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji berkomentar, Kak, ya, bahwa perkara tersebut tidak sulit, Kak, ya, karena menurut Pak Susno kolam retensi Simpang Bandara ini terkait proyek pemerintah di mana kontraktornya ada, kemudian terkait pihak pemerintahnya juga ada, Kak. Oke, kemudian Pak Susno juga berkomentar tentang aliran uang. Iya. Dan sudah kita buat judul berita juga, Ded, ya? Sudah, Kak. Minggu lalu kalau tidak salah, Ded, ya? Iya. Silakan, Ded, diulas. Ya, terkait aliran uang tersebut, Kak, ya, Pak Susno Duaji minta agar penyidik Polda Sumsel menelusuri aliran uangnya, Kak. Di mana menurut Pak Susno Duaji untuk mengungkap aliran uang dalam perkara dugaan korupsi kolam retensi Simpang Bandara Kota Palembang ini, penyidik bisa memintakan pendapat kepada ahli PPATK, Kak. Oke, ada beberapa obrolan lain di balik layar ya dengan Pak Susno Duaji, karena seringkali saya sebagai pimret itu berkomunikasi dengan Pak Susno Duaji, ya. Tapi itu tidak bisa kita terbitkan. Kemudian apa komentar lain dari Pak Susno Duaji terkait pembangunan dugaan korupsi pembangunan kolam retensi ini? Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji berkomentar, Kak, ya, bahwa terkait perkara dugaan korupsi kolam retensi Simpang Bandara Kota Palembang tersebut untuk alat bukti surat bisa disita dari hasil penggeledahan atau proses penyidikan, di mana menurut Pak Susno Duaji alat bukti surat tersebut terkait proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, Kak. Oke. Kita cukupkan dulu komentar Pak Susno Duaji. Sekarang kita beralih kepada komentar Kapolda Sumsel yang sempat berkomentar terkait perkara ini, ya. Dan menurut Pak Kapolda ini menjadi menjadi prioritas. Menjadi atensi, Kak. Menjadi atensi, ya, kita ralat, ya. Menjadi atensi khusus dari Polda Sumsel. Silakan, Dedi. Ya, Kak, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian R. Jajadi SIKMH, Kak, ya, mengungkapkan bahwa perkara dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bandara Palembang ini menjadi atensi pihaknya
karena perkara tersebut telah menarik perhatian publik, Kak. Dan ini ditanyakan langsung ya oleh wartawan kita, merangkap sekretaris redaksi di koran SN.com ya, Fahmi ya. Iya, Kak. Pada saat penutupan akhir tahun waktu itu, ya. Press release akhir tahun, Kak. Oke. Sempat ditanyakan juga tentang tersangka yang belum ditetapkan, Ded ya? Iya. Oke, silakan Dedi. Ya, hal tersebut ditanyakan oleh Suara Nusantara kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumsel yang saat itu masih dijabat oleh Kombes Pol Bagus Suro Pratomo, Kak ya. Di mana terkait penetapan tersangka tersebut dikatakan di Reskrimsus Polda Sumsel pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu, dan untuk penetapan tersangkanya nanti akan dilakukan gelar perkara, Kak. Oke, kita menunggu ya aksi dari Polda Sumsel selanjutnya ya, dan kita tunggu saja ya update berikutnya ya, dan kita harap kita yakin ya Polda Sumsel dapat menuntaskan perkara ini. Oke, Ded, masih ada lagi statement dari Pak Susno untuk terkait perkara ini? Ya, Kak, terkait perkara ini Pak Susno Duaji berkomentar, Kak ya, bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut penyidik bisa memintakan keterangan ahli dari BPK atau BPKP, Kak ya. Selain itu Pak Susno juga mengajak masyarakat untuk menyupport Polda Sumsel dalam penanganan perkara dugaan korupsi ini, Kak. Oke, Ded ya, sudah cukup lama kita running berita tentang perkara kolam retensi di Simpang Bandara ini, Ded ya. Dan sudah cukup banyak juga ya. Ada beberapa pengamat yang kita wawancarai ya. Ada Pak Profesor Febrian ya. Kemudian ada juga aktivis ya. Adi Indra Caniago ya. Kemudian kita juga mendapat sedikit data dari Polda bahwa ini sudah dilakukan penyidikan, Ded ya. Penyidikan, Kak. Dan kita juga dapat informasi dari Kejati Sumsel ya. Keterangan dari Kasipinkum ya, bahwa sudah ada istilahnya itu, Ded? Kejati Sumsel menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara itu. Dan itu kita langsung running ya membuat berita ini dengan komentar-komentar ya, dan walaupun kita dapat data itu kan tidak mungkin kita publish, Ded ya. Hanya untuk kita ketahui saja. Oke, kita harapkan Polda Sumsel segera menuntaskan perkara ini, Ded ya. Iya, Kak. Kemudian statement berikutnya yang akan kita bahas itu dari dosen Fakultas Hukum Unsri ya, Bapak Profesor Febrian ya. Ini teman diskusi saya nih. Terima kasih sekali untuk Pak Profesor Febrian yang sudah mau memberikan statementnya ya, walaupun sedikit ya. Salam hormat dan selamat malam untuk Pak Profesor Febrian. Dan Pak Profesor Febrian ini statementnya udah kita terbitkan di koran SN.com, Ded ya. Sudah, Kak. Suara Nusantara edisi cetak dan jejaknegriku.id. Apa komentar beliau, Ded? Silakan. Ya, Kak, Profesor Febrian, Kak ya, memberikan komentar bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bandara Kota Palembang tersebut, menurutnya proyek kolam retensi seyoganya hanyalah perkara biasa, Kak ya. Karena dikatakannya proyek tersebut terkait kolam retensi yang sesuai dengan perencanaannya, yaitu pembangunannya untuk mengatasi banjir, Kak. Akan tetapi dikatakannya dalam perjalanan dan perencanaan serta eksekusi di lapangan banyak pihak yang terlibat, katanya, Kak. Oke, komentar Pak Profesor Febrian lebih lanjut ada, deh? Ya, Profesor Febrian juga mengatakan, Kak ya, bahwa pihak yang memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk subjek hukum harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di perkara ini, Kak. Masih diulas berita YouTube Lensa SN kita, Ded ya. Iya, Kak. Dan kita kutip sedikit statement dari aktivis Sumsel Bapak Adi Indra Caniago ya. Nah, sebelum Dedi ulas statement Adi Indra Caniago, ini teman diskusi saya nih ya, sering telepon-teleponan dan ketemu ngopi nih ya. Statement dari Adi Indra Caniago sudah beberapa kali kita buat berita, Ded ya. Iya, Kak. Ya, dan terima kasih untuk Adi Indra Caniago yang sudah bersedia ya memberikan statementnya ke koran SN.com. Silakan, Dedi. Ya, Kak, aktivis Sumsel Adi Indra Caniago yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik mengatakan, Kak ya, bahwa menurutnya perkara kolam retensi Simpang Bandara ini merupakan perkara yang penyidikannya mudah tapi mengapa dipersulit, Kak? Karena menurut Adi Indra Caniago bahwa di perkara tersebut kan sudah banyak saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan sudah ada audit kerugian keuangan negaranya dari BPKP, Kak. Oke. Dalam beberapa kali obrolan dengan saya sebagai Pimret ini ada sebersit keraguan juga ya di Adi Indra Caniago ya, karena perkara ini sudah cukup lama ya. Tapi dia masih optimis ya perkara ini akan segera dituntaskan Polda Sumsel.
Apalagi statement dari Ade Indra, Den? Ya, Ade Indra berharap agar Polda Sumsel segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut Kak ya, dan penyidikannya jangan sampai berlarut-larut katanya Kak. Oke, kita akhiri statement dari Indra Caniago untuk Ulas Berita. Ya. Sekarang kita kutip sedikit statement dari Kepala Inspektorat Kota Palembang, Ya. Ibu Jamiah. Ya. Dan ini komentar Ibu Jamiah ini menjadi pro dan kontra ya. Iya Kak. Dan sudah diterbitkan di koran.sn.com, Suara Nusantara, edisi cetak dan jejaknegeriku.id. Ya. Apa statement Ibu Jamiah yang bisa Dede ulas malam ini, silakan. Ya Kak, Kepala Inspektorat Kota Palembang Jamiah Haryanti SMH Kak ya, mengatakan bahwa permasalahan proses terkait pembayaran ganti rugi lahan untuk kolam retensi Simpang Bandara Palembang tersebut terjadi pada tahun 2021 Kak ya, di mana menurutnya saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Inspektorat karena dirinya baru menjabat sebagai Kepala Inspektorat ini pada tahun 2022 Kak. Oke, cukup di situ saja Dedi mengulas tentang statement Ibu Jamiah ya. Ya. Untuk yang penasaran dengan statement Ibu Jamiah itu silakan klik koran.sn.com ya. Ya. Karena beritanya masih ada dan lengkap di sana ya. Tetap lanjut di Ulas Berita YouTube Lensa SN. Sekarang kita beralih ke komentar Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Apa statement yang bersangkutan, silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan mengatakan Kak ya bahwa terkait perkara dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bandara Palembang ini, Ferry berharap agar Polda Sumsel segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangkanya Kak. Oke, statement dari Bapak Ferry Kurniawan ini sudah cukup banyak Dedi ya. Tapi di koran.sn.com, Jejak Negeriku dan Suara Nusantara edisi paper ya. Untuk yang penasaran masih bisa mengkliknya di koran.sn.com. Sepertinya ulas berita kita sudah di ujung pembahasan kita ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini adalah tidak akan ada hasil yang baik untuk sebuah perbuatan dengan niat buruk. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikmat atau Agus SN bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.